Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anak kelas 1? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini adalah materi terakhir pada tema 6, subtema 4. Kita belajar muatan PPKN dan muatan bahasa Indonesia. Aturan menjaga kebersihan lingkungan dan ungkapan pemberitahuan. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya diberi kemudahan dalam menuntut ilmu yang baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, bukalah buku Bupena 1C halaman 162. Mematuhi aturan menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan itu harus dijaga agar tetap bersih dan sehat. Oleh karena itu, perlu dibuat aturan. Apa itu aturan? Aturan adalah hal yang harus dilakukan. Misalnya, aturan di lingkungan masyarakat, maka aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh warga. Aturan di lingkungan masyarakat dibuat agar hidup menjadi nyaman dan teratur. Apa akibatnya jika tidak ada aturan? Nah, kalau tidak ada aturan, maka hidup akan menjadi kacau. Anak-anak, apa saja contohnya aturan untuk menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat? Misalnya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, kita membersihkan lingkungan secara rutin, misalnya dengan mengadakan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan sekitar rumah. Kemudian, membersihkan selokan dari sampah agar air dapat mengalir pada selokan dengan lancar, sehingga pada musim hujan seperti ini dapat mencegah terjadinya banjir. Nah, semua aturan ini harus dilaksanakan oleh seluruh warga agar lingkungan tempat tinggal menjadi bersih. Anak-anak, siapa yang pernah tahu atau pernah mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan? Pinter, tetap dilanjutkan ya, agar lingkungan kita tetap selalu bersih, sehat, dan nyaman. Anak-anak, menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari hidup tertib sesuai aturan. Dengan ikut menjaga kebersihan lingkungan, berarti kita telah mematuhi peraturan. Selain lingkungan, kita juga harus menjaga kebersihan sarana umum. Apa itu sarana umum? Sarana umum itu digunakan untuk kepentingan bersama. Misalnya, kalau sarana umum yang ada di sekolah, yaitu toilet, taman, perpustakaan, dan lapangan sekolah. Saat kita menggunakan sarana umum, kita juga harus menjaga kebersihannya agar tetap dapat digunakan dengan baik dan nyaman. Kebersihan sarana umum di lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Kita lihat contoh gambar berikut ini. Ada aturan penggunaan toilet sekolah. Yang pertama, siram bersih lubang toilet. Jadi, anak-anak kalau di sekolah menggunakan toilet atau WC, maka setelah selesai harus disiram WC dan lantainya sampai bersih. Setelah itu, yang kedua, cuci tangan pakai sabun agar tidak ada kuman-kuman yang berbahaya. Yang ketiga, jaga kebersihan dan kerapian.
Ember dan gayung diletakkan pada tempatnya supaya mudah digunakan orang lain selanjutnya setelah kita. Contoh lagi, aturan di perpustakaan. Yang pertama, tanggalkan alas kaki di luar perpustakaan. Jadi sebelum kita memasuki ruangan perpustakaan, pastikan alas kaki, sepatu atau sandal harus dilepas di luar. Diletakkan pada rak dengan rapi. Aturan kedua, berbicara dengan tenang. Seperti yang kita tahu, perpustakaan itu adalah tempat untuk membaca buku. Jadi, kita harus membacanya pelan-pelan, tidak rame karena dapat mengganggu orang lain. Aturan yang ketiga, tinggalkan makanan dan minuman di luar perpustakaan. Jadi makanan dan minuman tidak boleh dibawa masuk ya, supaya tidak tumpah ke buku, dapat merusak buku. Aturan keempat, rawat buku dengan baik. Hati-hati saat membalik halaman buku dan lakukan dengan tangan yang bersih. Nah, karena buku-buku di perpustakaan itu adalah buku milik sekolah yang digunakan bersama-sama, kita harus merawatnya dengan baik. Jangan sampai sobek, jangan sampai kotor, harus dijaga kebersihannya. Nah, anak-anak, lingkungan alam adalah ciptaan Allah. Sebagai manusia, kita harus memeliharanya. Kita tidak boleh membiarkan lingkungan alam menjadi kotor dan tidak sehat. Lingkungan yang kotor akan membuat kita tidak nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan itu merupakan tanggung jawab semua warga. Kita perhatikan contoh gambar berikut ini. Ada Pak RT yang sedang berbicara dengan salah satu bapak warganya. Pak RT berkata, "Hari Minggu ini kita akan bekerja bakti. Kita harus segera membersihkan sampah-sampah di selokan agar desa kita tidak banjir." Kemudian salah satu bapak menjawab, "Baik Pak RT, saya akan memberitahu warga lain agar mereka bisa meluangkan waktunya di hari Minggu." Pada percakapan tersebut terdapat ungkapan pemberitahuan. Ketua RT memberitahukan kepada warga bahwa akan diadakan kerja bakti. Ungkapan pemberitahuan itu artinya kita memberitahu, memberikan informasi kepada orang lain. Selanjutnya, pada saat rapat di hari Minggu, Pak RT memberitahukan kepada warga yang berkumpul, kita harus menjaga kebersihan agar desa kita tidak kebanjiran. Nah, yang disampaikan Pak RT tersebut adalah ungkapan pemberitahuan. Memberitahu ya. Ungkapan pemberitahuan berisi informasi, disampaikan dengan kata-kata yang singkat dan jelas agar mudah dipahami. Nah, untuk membedakan ungkapan pemberitahuan dengan ungkapan-ungkapan lain yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka kita harus tahu ciri-cirinya. Ungkapan pemberitahuan itu diakhiri dengan tanda titik. Contoh, Fitri terlambat datang ke sekolah. Titik. Sampah yang dibuang di selokan dapat menimbulkan banjir. Titik. Dedi gemar bermain sepak bola. Titik. Setiap hari Senin, seluruh siswa mengikuti upacara bendera. Titik. Udin tidak masuk sekolah karena sakit. Titik. Sekarang coba kita latihan untuk menentukan ungkapan pemberitahuan. Anak-anak buka pulpena halaman 162. Ada soal ayo berlatih nomor 1 sampai 8. Kita lihat nomor 1 terlebih dahulu. Tolong ambilkan aku air untuk menyiram tanaman.
Apakah ini termasuk ungkapan pemberitahuan? Bukan ya, ini termasuk kalimat apa? Kalimat perintah, betul sekali. Nomor 2, lingkungan sekolah Mei bersih dan sehat. Apakah ini kalimat pemberitahuan? Ya, betul. Berarti kita beri lingkaran pada nomornya. Lanjut, nomor 3. Di manakah alamat rumah Made? Ini kalimat pemberitahuan atau bukan? Bukan ya, ini termasuk kalimat tanya. Lanjut, nomor 4. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini kalimat pemberitahuan atau bukan? Bukan, yang betul adalah kalimat perintah. Ada tanda seru. Nomor 5. Kerja bakti akan diadakan secara rutin setiap hari Minggu. Kalimat pemberitahuan atau bukan? Ya, betul sekali. Kita beri lingkaran pada nomornya. Nomor 6. Fitri pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Ini termasuk ungkapan pemberitahuan atau bukan? Betul, kita beri lingkaran lagi pada nomornya. Sekarang nomor 7. Siapa saja yang akan ikut bekerja bakti hari Minggu? Ini ungkapan pemberitahuan atau bukan? Bukan ya, ini termasuk kalimat tanya. Terakhir nomor 8. Komang mengumpulkan bantuan untuk korban banjir. Apakah ini termasuk kalimat pemberitahuan? Ya, betul sekali. Kita beri lingkaran pada nomornya. Nah, begitu ya anak-anak. Apakah sudah bisa membedakan ungkapan pemberitahuan dengan ungkapan yang lain? Pinter, hebat semuanya. Selanjutnya, menggunakan ungkapan pemberitahuan dalam percakapan. Kita perhatikan contoh percakapan Mei dan Made berikut ini. Mei berkata, Made, kenapa kamu tidak ikut bermain sepeda bersama kami hari Minggu? Made menjawab, maaf Mei, aku tidak bisa ikut kalian. Warga sekitar rumahku sedang kerja bakti. Kami membersihkan selokan-selokan agar tidak tergenang sampah. Mei menjawab lagi, wah, tentu kamu senang sekali bisa ikut serta menjaga kebersihan lingkungan. Made menanggapi, tentu saja Mei, kerja bakti diadakan sebulan sekali. Kita juga bisa ikut membantu. Nah, pada percakapan ini ada beberapa ungkapan. Yang pertama ada kalimat tanya, yaitu yang disampaikan Mei pertama kali. Kemudian ada ungkapan pemberitahuan yang disampaikan Made, yaitu warga sekitar rumahku sedang kerja bakti. Kami membersihkan selokan-selokan agar tidak tergenang oleh sampah. Kemudian ada kalimat tanggapannya, tanggapan atau menjawab dari ungkapan pemberitahuan. Wah, tentu kamu senang sekali bisa ikut kerja dan menjaga kebersihan lingkungan. Lalu ada ungkapan pemberitahuan lagi yang disampaikan Made, yaitu kerja bakti diadakan sebulan sekali. Kita juga bisa ikut membantu. Agar informasi dapat dipahami dengan baik, pemberitahuan harus jelas dan tidak berbelit-belit. Contoh pada gambar berikut ini. Dedi, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat. Kemudian Dedi menanggapi, wah, berarti kita harus mempersiapkan diri dengan bekerja bakti. Nah, ketika kita memperoleh suatu pemberitahuan atau jika kita diberitahu orang lain, cobalah untuk menemukan inti dari pemberitahuan tersebut. Dengan mengetahui inti pemberitahuan, maka akan lebih mudah untuk memberikan tanggapan.
Jika pemberitahuan belum dipahami, akan sulit untuk memberikan tanggapan. Untuk membedakan ungkapan pemberitahuan dan tanggapan, jika ungkapan pemberitahuan itu berisi sebuah informasi yang diberitahukan kepada orang lain. Kemudian pemberitahuan dituliskan diakhiri dengan tanda titik. Ungkapan pemberitahuan ditulis dengan singkat, bahasa yang digunakan jelas dan sederhana. Sedangkan jika menuliskan ungkapan tanggapan, tanggapan itu dapat berupa pendapat, setuju atau tidak setuju, ataupun pertanyaan. Tanggapan sebaiknya disampaikan dengan santun. Alhamdulillah, materi terakhir untuk tema 6, subtema 4 sudah selesai. Nah, setelah ini besok kalian anak-anak akan mengikuti penilaian tengah semester. Anak-anak belajar yang rajin ya, tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan belajar dengan rajin. Insya Allah, semoga anak-anak mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Tetap semangat ya untuk belajarnya. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti setelah selesai PTS pada pembelajaran di tema 7.